Selamat pagi, perkenalkan saya Kantina Kita Andrawati, NIM 190261-2016. Saya adalah dokter muda yang sedang bertugas di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, periode 15 Februari 2021 hingga 21 Maret 2021. Hari ini saya akan membahas tentang paracetamol, khususnya hari ini saya akan membahas NSAID, khususnya tentang paracetamol. Jadi sebelum kita membahas tentang paracetamol, sebenarnya saya akan membahas tentang definisi dari paracetamol. Jadi paracetamol ini atau acetaminophen adalah obat analgesik non-opioid yang berfungsi untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Nyeri yang dapat diatasi dengan paracetamol adalah nyeri ringan hingga nyeri sedang. Paracetamol ini dapat digunakan pada beberapa keluhan, seperti contohnya nyeri kepala, nyeri otot, artritis, nyeri punggung, nyeri pada gigi, dan demam. Paracetamol ini merupakan obat yang dijual bebas dan analgesik yang paling sering digunakan oleh dokter dan masyarakat sebagai lini pertama untuk meredakan nyeri. Paracetamol ini memiliki efek menghambat pembentukan prostaglandin, namun kerjanya dalam menghambat enzim sikloksigenase belum terlalu jelas. Nama kimia dari paracetamol ini adalah acetaminophen dan N4-hidroksifenil asetamid. Paracetamol tersedia dalam bentuk sediaan oral, intravena, dan rektal. Paracetamol masuk dalam kategori B untuk penggunaan pada wanita hamil menurut FDA dan kategori A menurut PGA. Selanjutnya adalah farmakodinamik dari paracetamol. Jadi farmakologi paracetamol memiliki efek inhibisi sintesis prostaglandin di jaringan dan sistem saraf pusat, di mana enzim siklokinase atau COX memiliki beberapa isoform. Yang paling kita kenal, yang pertama itu kan COX-1 dan COX-2. Mereka memiliki kesamaan karakteristik dan mengkatalis reaksinya juga sama. Tetapi ada beberapa perbedaan efek di antara keduanya. Di mana kita tahu bahwa enzim COX-1 merupakan enzim yang diekskresikan oleh hampir semua jaringan tubuh kita, termasuk platelet, dan memiliki peran dalam produksi prostaglandin yang terlibat dalam proteksi lambung, agregasi platelet, lalu atau regulasi aliran darah renal, dan inisiasi partusi. Sementara kalau COX-2, kita tahu bahwa perannya dia itu dalam proses inflamasi dengan mengaktifkan sitokin inflamasi, di mana kita tahu bahwa COX-2 juga banyak diekspresikan di ginjal dan memproduksi prostaglandin yang berperan dalam hemostasis ginjal. Di mana kita tahu bahwa aktivasi dari COX-1 dan COX-2 ini dipengaruhi oleh kadar asam arakidonat. Ketika kadar asam arakidonat ini rendah, maka prostaglandin akan dibentuk terutama dari COX-2. Sementara kalau kadar asam arakidonatnya tinggi, prostaglandin akan dibentuk terutama dari COX-1. Kadar asam arakidonat ini juga mempengaruhi kerja paracetamol. Kadar yang terlalu rendah memiliki efek poten terhadap paracetamol, dan kadar yang tinggi akan menghambat kerja dari paracetamol. Paracetamol memiliki efek analgesik dan antipiretik yang setara dengan obat antiinflamasi non-steroid. Sebagai analgesik, paracetamol ini menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dalam siklus peroksidase enzim COX-1 dan COX-2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim COX-1. Sebagai antipiretik, paracetamol ini menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cara cerebrospinal yang disebabkan oleh tirogen. Efek klinis paracetamol dapat terlibat dalam 1 jam setelah pemberiannya. Dalam beberapa studi juga dikatakan bahwa paracetamol dapat menurunkan suhu sebesar 10 derajat setelah 1 jam kita memberikan paracetamol kepada pasien. Paracetamol tidak seefektif obat antiinflamasi non-steroid dalam menyebabkan nyeri pada artritis, khususnya artritis akut. Karena apa? Karena pada paracetamol ini tidak dapat menurunkan kadar prostaglandin di cairan sinovial. Dibandingkan dengan obat antiinflamasi non-steroid, paracetamol memiliki efek samping ke sistem GI atau gastrointestinal yang lebih rendah. Oleh karena itu, paracetamol dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada pasien dengan riwayat ulkus praktikum.
Selanjutnya adalah farmakokinetiknya. Kita akan membahas yang pertama absorpsi, lalu distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Jadi farmakokinetiknya dari paracetamol cukup baik dengan bioavailabilitas yang sangat tinggi, di mana absorpsinya paracetamol ini diabsorpsi dengan baik di usus halus melalui transport pasif pada pemberian oral. Pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi paracetamol. Lalu pada pemberian yang melalui rektum, paracetamolnya ini terdapat variasi konsentrasi puncak di plasma dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak di plasmanya juga lebih lama. Lalu selanjutnya kita akan membahas distribusi. Setelah pemberian oral, konsentrasi pada plasma akan dicapai dalam waktu 10 hingga 60 menit pada tablet yang biasa. Tapi akan mencapai 60 hingga 120 menit untuk tablet yang lepas lambat. Konsentrasi rata-rata di plasma adalah 2,1 mikrogram per mili dalam waktu 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam. Waktu paruh dari paracetamol itu adalah 1 hingga 3 jam. Paracetamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi, sekitar 25%. Paracetamol dalam darah diikat oleh protein. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme. Jadi metabolisme paracetamol itu terutama berada di hati melalui proses glukuronidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Sebagian kecil paracetamol juga dioksidasi melalui enzim sitokrom P450 menjadi metabolit toksin berupa N-asetil P-benzoquinine atau NAPQI. Lalu pada kondisi yang normal, NAPQI ini akan dikonjugasi oleh glutation menjadi sistein dan konjugat asam merkapturat. Ketika diberikan dosis dalam jumlah yang besar atau terdapat defisiensi glutation, maka NAPQI tidak dapat NAPQI-nya itu tidak dapat terdetoksifikasi dan menyebabkan nekrosis lever yang akut. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang eliminasi. Jadi 80% paracetamol itu diekskresi dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Pada paracetamol oral, ekskresi yang melalui renal berlangsung dalam laju 0,16 hingga 0,2 mili per menit per kilo. Eliminasi ini akan berkurang pada individu berusia lebih dari 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Selain ginjal, sekitar 2,6% akan diekspresikan melalui biliar. Paracetamol juga dapat diekspresikan dengan hemodialisa. Ini merupakan indikasi dan kontraindikasi dari paracetamol. Jadi sering dikatakan tadi bahwa paracetamol ini merupakan obat pereda nyeri untuk nyeri ringan ataupun sampai nyeri sedang. Biasanya nyeri sesudah operasi cabut gigi juga bisa pakai paracetamol. Reaksinya juga bisa pakai paracetamol. Jadi indikasi paracetamol ini adalah untuk meredakan gejala demam, nyeri pada berbagai penyakit seperti demam, dengue, tifoid, dan infeksi saluran kemih atau ISK. Lalu pada pasien anak-anak, paracetamol digunakan saat tubuh lebih dari 38,5 derajat Celcius. Paracetamol juga dapat digunakan pada keluhan osteoartritis, nyeri punggung belakang, nyeri kepala, nyeri pasca operasi, dan nyeri pada gigi. Kontraindikasi paracetamol adalah penderita gangguan fungsi hati yang berat, hipersensitif terhadap paracetamol. Ini merupakan dosis paracetamol. Jadi kalau dewasa dia 300 mg hingga 1 gram per kali dengan maksimum 4 gram per hari. Apabila dia anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun, maka dia 150 hingga 300 mg per kali minum dengan maksimumnya satu harinya itu 1,2 gram. Pada anak-anak yang berumur 1 hingga 6 tahunan, yaitu satu kali minum 60 mg, pada keduanya diberikan maksimum 6 kali sehari. Lalu untuk dosis infus intravenous lebih dari 15 menit, dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg, maka diberikan 1 gram setiap 4 hingga 6 jam, lalu satu harinya itu maksimumnya 4 hari. Tetapi apabila dewasa dan anak-anak dengan berat badan 10 hingga 50 gram, jadi di bawahnya 50 gram, itu diberikan dosis 15 mg per kilogram berat badan, dan diberikan setiap 4 hingga 6 jam, lalu maksimumnya adalah 60 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi ini adalah efek samping dari paracetamol. Jadi paracetamol itu memiliki beberapa efek samping. Walaupun relatif jarang terjadi, paracetamol perlu dihindari pada pasien dengan riwayat alergi terhadap paracetamol. Jadi orang yang hipersensitif pada
paracetamol itu harus dihindari. Efek sampingnya adalah efek samping pada paracetamol ini dapat dikelompokkan berdasarkan sistem organ. Efek samping yang sering ditemukan adalah gangguan pada hepar atau pada hati, di mana hal ini ditemukan pada 1 hingga 10% pengguna dari paracetamol. Pada sistem GI atau gastrointestinal terjadi mual dan muntah dan dapat ditemukan sampai di mana mual muntah ini ditemukan hingga 15%. Lalu efek samping lainnya itu seperti adanya nyeri perut, diare, konstipasi, dispepsia, itu juga bisa ditemukan pada orang-orang yang sering atau lama menggunakan paracetamol. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya.